Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda sedang menyaksikan Evio Share. Nah, jangan lupa sebagai seorang presenter kita harus ngelakuin good balance. Apa sih good balance, Ten? Good balance adalah keseimbangan antara pesan yang Anda mau sampaikan dengan waktu yang Anda punya. Contoh, Anda mau menyampaikan sebuah ideation atau sebuah ide, sebuah gagasan ke kantor Anda. Ya, pesannya adalah ini, Anda ada susun. Waktunya adalah 20 menit. Nah, jangan sampai Anda bikin slide-nya 120, sementara Anda cuma punya waktu 20 menit gitu loh. Itu nggak balance namanya. Ya. Anda pikirin aja, oke, saya hanya punya waktu 20 menit untuk berbicara di hadapan board of director. Kalau 20 menit aja berarti ya slide-nya kalau bisa jangan lebih dari 10. Itu pun juga diatur slide mana yang paling banyak Anda mau habiskan, slide mana yang kayaknya less important, jadi Anda nggak mau bahas lebih lanjut. Dari 10 slide Anda cuma punya 20 menit. Let's say 20 bagi 10 berarti satu slide 2 menit. Tapi ada slide 1, 2, 3, 4 yang kayaknya nggak usah panjang-panjang deh, cuma 30 second. Nah, sisa waktunya Anda alokasikan buat slide number yang lain yang benar-benar menjadi inti dari presentasi tadi. So, atau Anda punya strategi lagi yang lain. Anda punya waktu 20 menit, Anda hanya bikin 4 slide. Nah, Anda hanya mau presentasi cuma 10 menit. Nah, tapi 10 menitnya Anda mau pakai buat tanya jawab atau diskusi. Itu lebih keren lagi. Jadi Anda tahu dan lebih engaging. So, it's all about balancing between your content and your time provided gitu ya. So, that should be a good balance. Ya, jangan sampai nggak balance. Nah, another rule of managing or balancing between your content or your message and time is ingat selalu bahwa apapun pesan yang Anda mau sampaikan, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena kita manusia cenderung ingin membuat itu lebih lama. Padahal secara psikologis kita tahu manusia punya perhatian yang makin lama makin turun. So if you can finish your presentation in 20 minutes, why do you have to prolong? Why do you have to extend it up until 30 minutes? The 10 minutes will be nothing gitu ya. Jadi coba prediksi juga berapa menit sih waktu yang pas untuk mempresentasikan materi Anda. Itu dia. Oke. Berikutnya the story. Story adalah satu hal yang paling penting dalam presentasi. Contoh ya. Biasanya orang tidak pernah melupakan faktor story. Ya, contoh presenter-presenter yang dianggap menawan di dunia selalu membangun 3 poin penting lewat 3 story. Steve Jobs misalnya bercerita tentang seorang ibu yang anaknya mau masuk ke kampus. Dia tahu betapa banyaknya isi tas anaknya. Jadi dia pengen cari laptop yang tipis yang bisa dimasuki ke dalam tas tapi nggak mengganggu juga lunchbox dan sebagainya. So that's the story. Nah, a story is used to describe betapa tipisnya or how thin the Mac is gitu loh. Ya, jadi story itu penting. Loh, gimana caranya ya kita mau presentasi teknis tapi kita mau mikirin story? No, nah ini penting banget. Kalau Anda jualan laptop, Anda ngelihatnya nggak dari produk kalau mau ngomongin story. Anda ngelihatnya dari si pengguna produk Anda, usernya. Siapa nih kira-kira? Mahasiswa. Misalnya topiknya adalah Anda mau jualan laptop yang tipis. Nah, targetnya adalah mahasiswa baru yang tasnya isinya banyak. Ya udah, Anda ceritalah tentang kesulitan-kesulitan dia menjadi mahasiswa baru, barang bawaannya banyak, belum titipan lunchbox dari orang tuanya, belum ini, belum itu. Jadi dia butuh sesuatu yang tipis yang bisa dibawa tapi itu ada segalanya di dalam barang tersebut. Ya udah, berarti laptop Anda yang paling tipis ini yang akan dijual gitu. Jadi kalau ngangkat story buat produk, buat sales, teman-teman harus bisa ngelihat dari sudut pandang si user atau customer atau konsumernya gitu. Bukan dari sudut pandang produk atau mungkin produk ini ketebalannya segini, RAM-nya segini, ininya segitu. Enggak, itu belakangan aja. Karena nggak semua orang mengerti hal teknis, terutama dalam elektronik gitu ya. Ya gue cuma beli murah, cocok buat gue pakai dan pas ya udah gitu. Nah, penting juga tadi balik lagi ke audience fokus tadi. Presentasi kita nih ya materi kita harus terfokus pada audience. Audience mencari laptop yang tipis. Nah, ini dilakukan lewat riset juga teman-teman. Jadi riset yang kuat juga akan membantu Anda fokus kepada audience gitu. Oke. Story sekali lagi bisa digunakan dalam melakukan presentasi apapun. Ya, apapun jenis presentasi Anda pasti ada selalu story yang menarik buat Anda. Nah, ini yang penting juga
practice your delivery. Ya, kita bisa karena biasa. Katanya ada quote yang bilang, we are what we repeatedly do. Kita menjadi sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Bener juga sih, ya. Dulu kita nggak bisa makan zaman kita bayi, tapi kita lakukan berulang-ulang 3 kali sehari dari mulai bayi sampai remaja. Nah, akhirnya sekarang makan lancar, makan merem juga bisa. Kita nyetir mobil, ya, kita nyetir mobil. Tadi kita kagok koplingnya mana sih, nginjek rem dulu apa nginjek kopling dulu. Kalau yang manual, kalau yang ini nginjek gas dulu, nabrak tong sampah, nabrak itu. Tapi setelah kita berjalan tiap hari melakukan hal itu, practice, akhirnya kita jadi jago nyetir, ya. Jadi nggak ada yang menjamin sebuah keberhasilan, ya. Setelah persiapannya, setelah materi yang cocok gitu, materi yang dipersiapkan, selain practice, ya, practice your delivery, latihlah. Sederhananya gini, ketika Anda mungkin adalah seorang Muay Thai boxer, Anda adalah seorang petinju, Anda latihan tinju terus setiap saat, sehari 5 jam bertinju, tinjuin samsak, tinjuin partner segala macam. Ketika Anda dibangunkan jam 2 pagi, ditendangin, dipukulin, secara refleks Anda akan langsung memukul orang tersebut gitu loh. Karena Anda udah berlatih dan Anda tahu bagaimana cara mukul yang tepat. Nah, presentation is the same. Kalau Anda sering berlatih, Anda sering tahu banget seluk-beluknya, Anda mencoba dari halaman pertama sampai halaman terakhir, geraknya kemana, apa yang harus dilakukan, sampai ke materi yang Anda bawa itu Anda tahu banget. Wow, amazing. Semua akan terasa mudah dan percayalah, pemahaman Anda yang kuat dan latihan yang cukup itu akan menurunkan rasa gugup atau ketakutan yang ada dalam diri Anda ketika Anda presentasi. Itu udah hukum alam, ya. The more you practice, the less fear you will experience. Itu udah pasti, ya. Ya, jadi kenapa kita kadang-kadang begitu takut? Ya karena banyak hal. Mungkin kita belum berlatih, mungkin kita belum menguasai materi. Nah, tanyain diri Anda, oke? Nah, Stanley is dressing very important in presentation. Waduh, penting banget. Kenapa saya bela-belain pakai jas seperti ini? Ya, karena pertama selain ini signature saya kemana-mana mau ketemu orang yang saya anggap penting dan ada purpose. Saya selalu menggunakan blazer dan handkerchief seperti ini, dan meskipun bawahannya mungkin lebih casual. Kadang saya pakai setelan, bawahnya kadang sepatu sports atau ya sepatu kerja. Ya, nah ada istilah yang bilang you will feel good when you look good. Kalau Anda tampil bagus, Anda akan merasakan bagus. Kalau Anda tampil keren, Anda akan merasa keren. Kalau Anda tampil percaya diri, tampil keren, Anda akan percaya diri. Itu secara otomatis psikologis itu. Tapi ketika Anda nggak dress up well di sebuah presentasi, sementara Anda tahu bahwa nilai dari project yang Anda presentasikan ini besar banget, wow, you are killing yourself. Jangan sampai kejadian seperti ini, ya. Dan keren nggak masalah. It's better to be overdressed than underdressed. Karena underdress itu yang diserang adalah pikiran kita. Aduh, gue kayaknya pakai baju gue. Aduh, parfum gue nggak ketinggalan nih, gue agak bau nih. Aduh, baju gue nih kayak agak lecek. Aduh, celana gue kok kayak gini. Aduh, sepatu gue kayaknya. Aduh, kok kaki gue kok ada aroma-aroma nggak enak. Nah, ini yang menyerang diri kita nih, teman-teman. Jadi akhirnya merusak dan akhirnya menimbulkan beban tambahan. Padahal secara bersamaan Anda harus memikirkan bagaimana mempresentasikan presentasi Anda dengan baik dan sebagainya. Tapi harus mikirin tentang kaos kaki yang basah, badan yang bau, rambut yang nggak pakai gel gitu loh.